ayat 7 sampai 9 ya, bunyinya begini Pak ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa-apa saja perintah manusia ini, banyak nanti kalau kita gali satu persatu yang ditambah-tambahkan. Betul tidak? Betul. Nah ini dia. Termasuk seperti yang tertulis di orang Efesus tadi. Ya, betul. Ya kan? Apalagi Galatia nanti, kalau nggak salah ya, Galatia 5 ayat 2-3. Ya, dan Filipi pasal berapa itu? 3. Ya, 3 ayat 6 ya. Berarti saya ambil kesimpulan bahwa datanya Paulus ini merepotkan umat Kristen karena tidak nyambung dengan perkataan Yesus. Jadi pengikut-pengikut Paulus sudah didoktrin untuk melawan Tuhan supaya Tuhan itu bisa kalah sesuai dengan tema Oten dan Paulus melawan Taurat atau melawan Yesus. Begitu. Tapi sedikit dulu Pak Denia, biar saya tanya dulu sama saudara aku Elma. Jangan marah Pak Elma Puraya. Kita bersaudara dalam ajaran Yesus ya. Oke ya. Silakan. Kita menyampaikan ini dengan kasih di Matius 22 ayat nanti 37 Pak ya. Coba dibaca-baca nanti. Karena terutama kasih yang merendahkan diri, Yesus mengajarkan itu kepada kita di Matius 19 ayat 11 kalau nggak salah ya. Tetapi 19 ayat Matius 11 ayat 28 sampai 30 kalau nggak salah nanti ya, pura. Seandainya ada orang berbelit-belit, apakah kita yakini dan imani perkataan macam begitu Pak? Misalnya kalau di depan sang mulia hakim, kalau belit-belit itu tersangka ya, betul nggak itu? Iya, jadi tersangka dia. Tersangka ya. Nah, itu masih di dunia itu ya, masih di dunia, belum di hadapan sang pencipta ya kan. Nah, kalau seandainya ada juga di Alkitab ini, di perjanjian baru ini, berbelit-belit, dia tidak seperti apa yang dia katakan pertama dan beda dengan penyampaiannya kedua, ketiga, kira-kira layak diikuti ajaran begitu Pak? Ya nggak layak lah. Oke. Ada kita Bapak di situ? Baik Pak. Sepakat kita Pak ya? Biasa jawab dulu Pak. Memang nggak layak. Tapi ada pertimbangan dalam hati kita masing-masing. Itu aja sama saya. Ini saya kutip dulu tadi yang Bapak baca tadi, Matius berapa tadi yang Bapak bilang itu? Matius 17 atau berapa tadi itu? Yang mana itu? Yang Bapak yang baru baca terakhir tadi itu. Oh, Matius 15 ayat 7 sampai 9, Pak. Nah, itu kutipan juga Musa pun juga di luar perintah alasan sumber, itu juga memerintahkan. Kenapa? Sesudah minta maaf di atas Gunung Sinai, Musa pernah saya baca, ya karena bangsa Israel membuat patung lembu. Dan akhirnya Musa memerintahkan lebih banyak lagi selain daripada alasan sumber sendiri berfirman kepada dia. Nah, itu ya, makanya saya simak, makanya mau perbandingkan. Ya, itu untuk mengajarkan yang baru dibaca Bapak itu sebetulnya teguran. Makanya apa yang dinasihati Yesus itulah yang saya pedomai semua. Makanya saya nggak pernah berseru kepada Yesus, berseru tetap kepada
Makanya saya nggak pernah berseru kepada Paulus, tetap berseru kepada Yesus. Sekalipun ada dalam perkataan penjelasan imannya, keyakinan Paulus di situ, ya ada juga yang iya, ada juga yang enggak. Karena mungkin dalam pemahaman dia, mungkin sebagai orang yang benar-benar beriman, dia rela seperti Bapa. Kan Yesus, Paulus pernah dianiaya. Dia rela seperti Bapa. Makanya dia berani mengatakan itu. Tapi kalau saya hanya belas kasih Allah, Tuhan Yesuslah yang saya minta. Tapi hukum ke-10 mungkin nggak pernah ditiadakan. Gampang melakukan itu kalau memang itu. Nggak ada yang Itu Bapak sendiri mengatakan itu tidak ada ditiadakan. Sementara aku bertanya tadi, urut keempat, hukum yang ke-10 itu, urut keempat saja Bapak nggak bisa menjawabnya. Jadi di situ nanti sudah Bapak tidak ini mengikuti, kira-kira begitu, kalau bukan menghakimi saya. Tetapi karena mengapa saya katakan demikian? Karena tidak ada kesimpulan dari Bapak, jawaban yang benar. Kutanya hari apa? Hari Sabat. Oke, kalau ibadah itu nggak apa-apa, hari apapun beribadah kamu jadi masalah. Iya kan? Mau hari Minggu kah? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya kan? Tetapi yang dia hendaki itu hari apa? Kan itu. Tetapi jangan kita cepat-cepat menyimpulkan, sudah saya akui itu, tidak akan saya apa di situ, abaikan itu. Jadi sementara kita tidak tahu apa yang dia hendaki, yang dia maksud ke sana. Jadi oleh karena itu, bukan dalam artinya sudah aku bilang dari tadi, bukan memaksa saya, tapi mengingatkan. Kita koreksi dulu diri kita, sudah atau tidak melakukan demikian. Maka ada kian yang saya apa ini, kapan empat mata nanti sama Pak Dehe. Ada ayat yang saya sampaikan ini, mungkin Pak Dehe lagi nanti ketika saya bawakan ayat ini, tidak akan lagi dia apa, maaf Pak Dehe-nya, mungkin mengerti Pak Dehe yang saya maksud di sini nanti. Karena bagaimanapun capeknya Pak Dehe menyampaikan, saya pernah bawakan satu pepatah mengatakan, ya, macam manapun manisnya madu, ya, ketika kita menceritakan kepada seekor lalat, tidak akan dia mau. Selalu apa yang dia cari adalah bangkai. Betul tidak? Nah, oleh karena itu, ketika saya bawakan dalil ini sama Pak Dehe, kalau sudah dia kaji lebih dalam nanti, maka dia, oh iya juga ya, untuk apa saya apa? Selalu dihujat saya, dikatakan aku ajaran sesat. Jangankan kita ini di dunia ini, Yesus saja, ya, yang diutus oleh Bapa, hambanya, yang satu-satunya, yang sudah dia berpesan mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Apakah sudah didengarkan manusia? Tidak. Malah lebih mereka mendengarkan perkataan sesama. Artinya siapa sesama ini? Ya seperti yang kita barusan baca tadi, ya, di Efesus 2, ya kan? Sedangkan kalau kita cari lebih dalam nanti, kita kaji lebih dalam, siapa sih si Paulus ini, ya? Dan siapa saksi-saksi dia itu betul sudah jumpa sama Yesus, sementara tidak ada pernah jumpa dia kepada diri Yesus, hanya suara, hanya sinar, ya, cahaya, ya kan? Jadi oleh karena itu, makanya ada Alkitab untuk apa itu, kita baca, kita simak, kita kaji lebih dalam supaya tahu kita yang mana ajaran sesungguhnya dan mana ajaran-ajaran orang
yang dimaksud Yesus nanti di Matius 24 sampai 23 dan 24 juga. Itu makanya nggak bisa heran kita di situ nanti. Nggak terkejut. Kenapa? Sudah duluan Yesus menyampaikan kepada kita bahwasanya kamu jangan nanti terpengaruh dengan ajaran-ajaran mereka itu. Karena mereka membawa engkau ke binasaan. Kira-kira begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebih apa yang saya sampaikan. Mohon minta maaf kalau kurang berkenan. Baik, baik. Jadi saya tanya dulu sama Pak Vano dulu. Boleh saya tanya sama Pak Vano, Pak Dehe? Ya, silakan Pak. Ya. Pak Vano, apakah benar percaya sama Yesus itu Tuhan? Pak Vano? Ini to the point nih kita. Ini yang enak. Begitu. Jangan bercerita-cerita apa nanti. Oke. Saya jawab dengan apa kata Yesus. Nggak mau aku keluar dari perkataan Yesus. Oke? Matius 15 ayat 24. Sebentar Pak ya. Matius berapa Pak Vano? Matius 15 ayat 24. 15 ayat 24. Udah? Ya, sudah. Jawab Yesus. Perhatikan ya, jawab Yesus. Berarti perkataan Yesus, betul? Ya, Ya. Aku diutus. Udah Pak, saya jawab. Aku diutus. Diutus menjadi apa? Kan Bapak tanya sama aku tadi, kamu Vano, kamu akui Yesus itu Tuhan? Ini jawabannya, saya jawab. Sesuai dengan perkataan Yesus. Ya. Dia bukan Tuhan, adalah utusan. Oke. Itu udah Pak Vano langsung klaim itu sebenarnya udah dalam kurung ya. Apakah ada utusan Vano lagi? Pak Vano lagi selain dari Perkataan Yesus, baca. Enggak, ada Alkitab Bapak dulu di situ. Nggak, Baca dulu. Makanya gue bilang. Jawab Yesus ya. Jawab Yesus, aku diutus. Berarti kalau diutus itu berarti bukan Bapak. Benar. Bahkan pun kata-kata yang sudah disampaikannya ketika dibaptis dan jumpa di gunung pada waktu itu ketika berdoa mereka Yesus dan ada murid-muridnya dan berkata begini, inilah anakku, inilah anakku, ya. Berarti kalau udah dia mengatakan inilah anakku, kira-kira macam mana itu? Iya, dari satu. Oke. Memang Lanjut. saya itu Pak Vano. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa karena Yesus mengatakan satu pribadi Bapa dan satu pribadi Yesus. Berarti beda orang. Nah, maksudnya utusan ini apakah benar sepenuhnya dialah yang penguasa? Itu maksudnya. Di surga dan di bumi ini. Seperti yang ditertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Kalau soal penguasa itu nanti ada di mana tertulis ini ya, di Yohanes, lupa aku di mana. Ini Pak, yang saya tuliskan Bapak ini kata Yesus sendiri itu. Baca di dalam Matius, Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30, Pak. Di situ kita tahu, Pak. Ya. Apa dikatakan di sana, Pak? Yesus mengatakan ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya, yang dia dengar ya. Nah, ini ya, harus tahu, Pak ya. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas di sini, Pak ya. Aku tidak
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus sendiri loh mengatakan ini. Nah, artinya kenapa dia bisa berkuasa, bisa dia menyembuhkan orang, bisa dia membangkitkan orang mati? Karena Bapa memperbolehkan kepadanya pada waktu itu. Kira-kira begitu, Pak. Lanjut, Pak. Aku Memang begitu benar kalau itu, apa? Pak. Berpoin nanti. Itu nggak saya bantah dari tadi. Pada bangsa Israel, melalui bangsa Israel itu maksudnya. Oke, saya bukakan Pak dalilnya ya. Matius 24 ayat 24 Matius 24 ayat 23 sampai 24. Bunyinya begini, Pak. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Pak ya, aku bawa dalil aja, gak usah aku Ini gini Pak, gini Pak. Itu yang siapa yang berbicara di situ Pak? Siapa yang berbicara di situ? Apakah kata Yesus sendiri itu? Yesus. Yesus. Nah, tentu kita pahami itu Pak. Ya, maksud saya ini keyakinan itu sampai di mana Bapak? Dia lagi mengajar di situ, ya. Jadi sesudah dia bangkit menjalankan tantangan itu atau ketaatan itu, langsung dia mendapat kebangkitan. Nah, setelah kebangkitan itu, sebelum dia naik ke surga, apa pernah Bapak baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 itu? Nah, bagaimana respon Bapak menanggapi itu? Apakah hanya sebagai utusan biasa aja, tanpa melalui Yesus harus langsung kepada Allah, atau harus juga melalui dia, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 6? Atau langsung jadi Bapak langsung begitu itu yang maksudnya saya itu Pak. Tapi ini mantap. Menarik ini Pak. Menarik seperti yang Bapak ya. Jadi ini harus tahu kita, karena yang dikatakan tadi Paulus, makanya kita fokus ke Paulus tadi Pak. Karena mengaku-ngaku dia jumpa sama Yesus. Jadi yang dia katakan di sini di Matius 28:19, iya kan? Disuruh orang hanya menyampaikan, melaksanakan, bukan mengatakan, katakanlah kepada mereka sudah jumpa kamu dengan aku. Mengerti Bapak situ? Bukan Pak, itu kata Yesus sendiri itu Pak. Kata Yesus sendiri di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Iya. Yang saya barusan sampaikan Pak. Yesus menyuruh kita untuk menyampaikan firman Tuhan, betul? Jadikanlah muridnya, betul? Jadi bukan dia katakan, dia bilang sama Bapak, Elma, atau kepada saya, katakan sama mereka nanti ya, sudah jumpa kamu denganku. Tidak ada kan? Ini maksudnya kan maksudnya udah jumpa. Ini bukan perkataan Paulus ini Pak, perkataan Yesus sendiri. Ya aduh, inilah. Menegaskan, dengar sekilas Pak, menegaskan bahwasanya ke dalam dia sudah diserahkan. Ya, berarti kalau saya kaji, berarti tidak ada lagi orang lain lagi yang bisa ditunjuk, sekalipun Yesus itu hanya jalan. Nah, itu maksud saya Pak. Jadi Tidak usah dulu masuk ke Paulus itu ya, kita hidupkan aja lah itu, karena iman dia sendirilah yang mengatakan itu. Tapi ada juga teguran dari kata-kata Paulus yang kita ambil, ada juga yang nggak suka kita, nggak apa-apa. Jadi kata-kata Yesus yang benar-benar saya gali itu maksudnya Pak. Pak Elman, Matius berapa Pak Elman? Biar kita baca, Matius berapa? Iya, Matius 28 ayat 19.
18 dan 19 itu, Pak. Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai 19. ya, hujan deras di sini, makanya harus saya teriak. Ya, begini biar kita baca supaya juga penonton paham. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kataan Yesus di sini sudah diberikan. Berarti kalau sudah diberikan berarti ada memberi, betul? Ya, Bapak. ada Saya yang dari memberi tadi kuasa. itu saya nggak membantah. Mananya? Aduh, inilah susah Saya nggak kali. membantah, Pak. Maksud saya di situ, saya tahu Yesus ini diutus menjadi penguasa. Nah, maksud saya di situ, karena ini sering kita baca yang lain, yang itu, dan nasihat nggak bisa kita tanggapi. Apakah bisa lagi kita langsung ke Allah saja tanpa melalui Yesus? Itu maksudnya tanggapan saya ini. Apakah masih ragu-ragu perkataan Yesus itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada satupun, atau lewat kita tanpa Yesus? Itu maksudnya, Ada Pak. sebenarnya. Itu, Pak. Ada sebenarnya. Lupa aku ayatnya, ada itu. Mintalah kepada Bapa, ada itu. Tetapi lupa aku di mana apanya, Pak ya. Kapan apa nanti saya tunjukkan itu. Kalau enggak, coba di typing ke saudaraku di mana itu Yesus mengatakan begini. Kalian meminta kepada Bapa, tidak kuminta lagi kepada Bapa. Kalian seperti itu. Ya, semuanya dalam Itu akan namanya. seorang penolong, Pak. Seorang penolong. Begitu, Pak. Ada itu, ada tertulis itu bunyinya itu. Demikian. Iya, aku Semuanya pergi kepada Bapa. Katanya di situ bukan ini. Akulah pergi kepada Bapa dan aku akan meminta aku meminta seorang penolong bagimu, yaitu Roh kebenaran. Bukan begitu, Pak? bukan. Bukan. Beda lagi, Pak. Ada itu. Jadi begini, Pak Pak Dehe sama Pak Fano ya. Ya, Makanya itu pada saat Yesus sebelum disalib itu, dia sebagai pengajar atau dikatakan dia penasehat atau nabi lah di situ, atau utusan benar. Rabi. Nah, ketika Rabi. sudah mendekat kenaikan dia ke surga, dia berpesan. Ayat di 28 inilah yang paling saya pegang, bahwasanya tidak ada yang lain lagi. Nah, dengan ajaran yang lain ini, ya kita kan diberi hikmat. Aku akan meminta seorang penolong, yaitu kebenaran inilah yang mengajarkan kita seterusnya. Sekalipun ada tertulis pengajaran Paulus, itu kan kita yang membedakan, kita yang bisa memahaminya. Jadi makanya saya kita awali tadi, Yesus nggak ada membatalkan semua hukum Taurat, tapi nggak ada tapinya di situ. Seperti di luar hukum Taurat ke-10 itu mungkin masuk akal saya. Tapi kalau Paulus mengatakan itu semua hukum Taurat, aku nggak juga setuju. Ya, aku nggak setuju kata-kata Paulus sedemikian. Bukakan. Ada Kecuali seperti yang tertulis pasal 7 ayat 17 tadi, ayat 19 tadi, bilangnya biar dialah yang melakukan. Baru dia seperti Bapa di situ, tanpa melalui Yesus pun kurasa terselamat dia. Nah, siapalah yang sanggup melakukan seperti demikian semuanya? Nah, makanya dikatakan di situ, di mana itu ya tertulis, siapa dua jalan sama dia. Karena nggak ada dipaksanya orang harus kamu, Pak Elma harus taati perintah Bapak, dan begitu juga pula si Fano. Indah. Maka Yesus mengatakan, ada itu ayatnya nanti. Orang yang melakukan kebaikan, teruskan melakukan kebaikan. Orang yang tidak mau melakukan kebaikan atau kejahatan, ya teruskan. Ya, kenapa? Ada bagianmu nanti. Ada bagianmu nanti. Nah, ada yang dibawakan Yesus perumpamaan. Dua jalan. Ya. Dua jalan ini, jalan sempit dan jalan yang
lebar. Mengerti siapa di situ? Orang yang berusaha masuk ke jalan yang sempit ini mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Orang yang masuk berbondong-bondong di jalan yang lebar ini, ujungnya masuk ke binasaan. Nah ini, makanya jangan kita memang mengerti aku yang dimaksud Bapak tadi. Apakah ada orang melakukan demikian, Vano? Gak ada menurut kita, tetapi kita berusaha. Betul nggak? Iya. Nah, Jadi itu. makanya saya bilang kesimpulan saya ya, karena mana tahu saya nanti, karena ini hari libur. Saya jawab dulu Pak Vano ya. Masuklah yang Bapak Vano tanya itu di Matius 7:13. Ya. Apakah begini bunyinya? Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya. Dan Betul, banyak betul. banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Begitu Pak Vano. Ya, betul. Saya bacakan sekali lagi ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebar pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya betul Pak, betul. Perumpamaan Yesus ini artinya orang-orang berusaha nanti masuk ke jalan yang benar, tetapi sedikit. Makanya ada juga Yesus mengatakan begini, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Memang manusia sekarang mengakui, aku pengikut ajaran Yesus, tapi belum tentu. Bukan saya menghakimi ya, karena sesuai dengan perkataan Yesus. Karena orang nanti hanya ikut-ikutan saja. Atau perkataan di dunia ini sekarang, Pak Elma, KTP, betul tidak? Nah, itu dia. Karena sudah diingatkan Yesus tadi, makanya saya selalu bawakan Matius 7 ayat 21 itu, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini yang kita cari, apa kehendak Bapa itu? Ya? Jadi makanya saya bilang sama Pak Dehe ya, ya hendaknya baiknya umat yang percaya sama Yesus aja di koma Pak Dehe. Inilah perlu kita gali sebetulnya. Ya, sayang Pak Fani tadi bilang KTP, enggak. Saya benar-benar percaya sama Yesus. Tapi di luar Alkitab ini semua ada juga yang sebagai teguran. Ya, ada juga sebagai apa? Itulah yang kita gali sekarang. Ya, itulah yang, karena saya juga belajar. Ya, Pak. Tapi di dalam pengalaman saya atau pemahaman saya, ya saya sampaikan juga, saya nggak bertahan ini sepenuhnya ini Alkitab ini semua benar. Apalagi di Perjanjian Lama, ya. Itu dikatakan di sana, pembumbung di sana banyak sekali. Tapi masuk kita ke Injil-Injil ini, yang perkataan Yesus lah yang kita gali. Itu maksud saya, Pak. Ini sebetulnya ini menjadi berkat bagi buat host ya. Ini komalnya dikhususkan. Sekalipun banyak yang komen-komen di bawah di sana, kalian nggak ngerti sebetulnya bagaimana cara kami. Maksud tujuan kami ini sebetulnya apa yang diperoleh Yesus itu hendak juganya kami ingin memperolehnya. Karena yang satu-satunya yang bisa mengenal surga itu hanya Yesus menurut kami. Betul, ya? Pak, betul. Amin, amin. Itu makanya kami berusaha menggali kebenaran itu supaya juga diperoleh sesuai dengan kehendak Yesus, kehendak Bapa yang dikatakan Yesus itu. Betul, itu yang sebetulnya yang saya gali, Pak. Karena di Nabi-Nabi lain nggak ada, sudah musnah semua. Apalagi di Ulangan pasal 18 ayat 20. Apabila ada seorang nabi yang berkata yang tidak pernah kuperintahkan oleh yang dikatakan oleh dia, atau berkata demi nama Allah lain, itu nabi itu mati. Nah, ini nabi yang benar-benar hidup dalam di antara orang mati semua. Sekalipun Elia sudah terangkat ke surga, tapi tidak pernah menjalankan kematian. Tapi benar-benar Yesus ini sudah dinubuatkan yang seperti dinubuatkan di dalam
Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, dan Yesus pun 3 hari di perut bumi, dan dia bangkit, ditunjukkannya ketaatannya di situ. Nah ini Pak Dehe, ini semoga diberkati koma Pak Dehe. Kalau memang ini sebagai pembukaan untuk menggali ayat-ayat yang tertentu di dalam firman Tuhan ini. Makanya saya bilang tadi Pak Vano, ini kalau si Paulus, nggak pernah saya berseru-seru sama Paulus Pak Vano. Imannya untuk menyampaikan ditulis, ya. Tapi saya nggak pernah, maaf, di dalam nama Paulus saya berdoa, nggak pernah. Di dalam Bunda Maria saya berdoa, tidak pernah saya berdoa di dalam namanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Bapa Sang Sumber, saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa saya, awal mulanya saya berdoa. Ya. Saya nggak pernah saya melupakan nama Allah Sang Sumber. Bapa Sang Sumber, Allah semesta alam semuanya. Dan saya berdoa dan saya bertekun lutut hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah Engkau titipkan kepada kami di dalam dunia ini. Itu doa saya, Pak Vano. Tidak pernah saya meminta di dalam nama Paulus. Tidak pernah, Pak Vano. Itu saya benar-benar salah mempersekutukan Tuhan namanya itu. Makanya kalau ada saudara lagi meminta atau berseru kepada nama lain, lah aku nggak tahu juga menjawabnya. Hanya dialah yang tahu. Orang Kristen nggak ada sepenuhnya. Jangan dibuai kita, kalau sudah mati Yesus di atas kayu salib, sudah ditebus dosa kita. Tidak mungkin. Tapi lakukan yang kehendak sesuai yang di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Apa itu yang kita gali sekarang? Apa sebetulnya kehendak Yesus, kehendak Bapa itu yang menurut Yesus? Begitu Pak Vano. Jadi seterusnya Pak Dehe, mana tahu nanti ada teman-teman yang lebih pintar dari kita untuk memahami isi Alkitab ini. Aku suka Pak Vano. Kenapa? Jadi saya percaya sama sepenuhnya Yesus ini Tuhan, Pak Vano ini ya, dan saudaraku Pak Dehe. Sebelum memang saya ini dalam agama Kristen ini, karena walaupun saya nenek moyang dan kelahiran dari rahim Kristen, karena saya dapat Keluaran pasal 7 ayat 1, kok bisa Elohim mengangkat Musa menjadi Elohim lagi? Keluaran Itu pun karena saya tahu bahasa original teksnya, Keluaran pasal 7. Daun dia lalu jauh, Pak. Nah, jadi saya ketemu sama teman-teman yang bisa bahasa Keluaran original berapa? teksnya. Keluaran berapa? Keluaran pasal 7 ayat 1. Bisa aja dari Keluaran pasal 6 27 sampai 29 dan dilanjut pasal 7-nya nanti Pak ayat 1. Nggak boleh dibaca itu Pak. Nah, karena abu-abu iman saya di sini. Ini kan dia angkat sebagai Allah hanya khusus kepada Firaun dan Harun, Pak. Nah, itu makanya dirawat untuk semua orang. Begitu. Iya, Pak Dehen, mengerti aku apa yang dimaksud Pak Elma. Sedangkan maksudnya ini, sedangkan sama Musa disebut dia Allah atau Tuhan. Iya, Kuasa. ya kan? Iya. Nah, itu. Jadi makanya aku bilang apa juga saya ingin menyebut Yesus ini Tuhan atau Elohim. Nah, jadi kan tertulis di dalam saya Pak Elman, sebelum kita lanjut, boleh saya tahu gereja Bang Elman itu BNKP atau apa dulu, biar kita lebih nyaman berdiskusi. Gini Pak, sebetulnya kecuali Saksi Yehova masih anak-anak sekolah saya dulu di kampung, tapi kecuali apa namanya itu yang ibadahnya hari hari Sabtu. Advent. Nah, kecuali itu semua gereja sudah saya alami, tapi yang lebih bentah saya untuk membangkitkan iman rohani saya adalah karismatik. Karena langsung aja. Satu ayat dibaca enggak di Nias kita, Pak. Enggak di Nias kita, di Sumatera ini. Dari Kapur. Nah, iya. Kita udah lama, mulai dari kecil udah pindah dari sana semua. Jadi pertanyaan terakhir saya untuk Pak Elman, percaya kepada Paulus atau hanya percaya setengah-setengah, atau percaya kepada Yesus? Ya kepada Yesus dong. Gak mungkin Paulus itu makanya saya bilang itu Paulus itu sebagai imannya yang ditunjukkannya di dalam Alkitab. Ya wajar ditulis oleh penulisnya, tapi di dalam
hal-hal yang tersebut juga ada juga gini Pak Evano ya, aku dulu itu tinggal di rumah saudara kita Islam. Saya bukan, kalau nggak salah saya ada 3 lembar kaset CD kayak Zainuddin, ada lagi pokoknya ustadz-ustadz lah. Tapi bukan mesti harus aku percaya kepada agama mereka, tapi saya suka ceramahnya. Kenapa? Dalam perkataan seseorang atau ulama seperti begitu, ada yang saya ambil menjadi motivasi buat diri saya. Kenapa? Ini ada poinnya. Nah, begitu juga memahami si Paulus ini. Poin yang tersebut saya ambil yang kalau memang menyenangkan diri saya, tapi kalau memang nggak menyenangkan ya saya jauhkan. Tapi lebih-lebih percaya yang menjadi pedoman hidup saya adalah hanya Yesus, Pak. Bukan Maria, bukan Paulus, bukan juga yang lain-lainnya itu. Amin, amin. Berarti Pak Elman hanya percaya sebagian sama Paulus, begitu ya? Iya, sama dengan agama lain. Kalau memang yang bagus, ku ambil untuk memperbaiki diri saya. Gitu, Pak. Mantap. Bukan untuk harus langsung, enggak. Saya fokuskan sampai akhir zaman saya, hidup saya, di dalam hidup saya tetap Yesus Tuhan saya yang bisa berbelas kasihan kepada saya. Itu. Kalau yang lainnya itu Pak, enggak. Itu yang mana yang bagusnya saya ambil, saya kutip dan saya renungkan apakah bisa saya lakukan di dalam hidup ini. Karena umur saya, syukurlah. Karena menunggu 5 tahun lagi, berarti di luar 5 tahun lagi, berarti bonus lah yang diberi Tuhan sama saya kalau bisa saya menjalankan. Jadi Bapak sudah ambil tiket nih ceritanya ini. Gimana tiket maksudnya gimana? Ya, tiket ke surga lah begitu. Maksudnya sudah pesan tiket 5 tahun lagi berangkat gitu. Kalau bakal berangkat Bukan. Makanya kalau saya berbicara sama teman-teman yang lain, saya selalu belum tentu kalau ini saya ini jadi kayu api di dalam neraka sana untuk membakar-bakar yang siapa yang diutus di sana. Iya, nggak pernah saya mengatakan itu. Oh, saya karena udah saya Kristen pengikut Yesus langsung saya ke surga, nggak Pak. Nggak begitu sifat saya. Tapi saya benar-benar ini simbol salib yang diberi Yesus kepada saya usahakan jangan sempat saya potong-potong kalau bisa sebelum saya dipanggil oleh Sang Pencipta itu. Nah, ada satu apa ini Pak, sedikit saya ini menarik ketika Bapak katakan barusan apa yang Bapak sampaikan ini, di Matius Yesus mengatakan ini ya, di Matius mana ini ya, saya cari sebentar Pak ya. Mantap sekali ketika nanti dikaji lebih dalam dia ini. Wow, mantap lah ya. Matius 11 ayat 8. Nah, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Begini bunyinya, biar saya bacakan Pak ya. Jadi banyak orang tidak mengkaji lebih dalam ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Iya, Pano. Coba diperhatikan sekali nanti, jangan terburu-buru kita menyimpulkan. Bunyinya begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikul. Nah ini ya. Pikul yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini kalau dikaji lebih dalam ini nanti ya. Jadi banyak orang bapak-bapak gembala saya tanyakan enggak masuk ke apa yang dimaksud Yesus di sini. Kenapa? Karena diabaikan ku ini. Ku itu apa? Contoh ku ini seperti
ada contoh kita ambil ya, kerbau. Apakah kerbau itu bisa mencangkul sawah? Nggak bisa. Tidak kan? Tidak bisa kan? Ya. Tapi ada alatnya. Ketika sudah dikasih kuk kepadanya, apakah dia bisa mencangkul sawah? Bisa. Bisa. Ini jadi orang banyak yang nggak mengerti apa ini kata-kata. Makanya dikatakan lagi nanti, belajarlah padaku. Itu dia. Jadi itu sebagai apa itu, Pak? Makanya aku bilang sama Pak Dehe, ya. Kaji lebih dalam. Karena beda-beda kita ini sebagai orang Kristen ini, memang udah saya dalam juga ya. Tapi mungkin adalah lebih bagus lagi yang bisa pendapat orang lain-lain yang sesama kita iman ini, yang lebih pas ditanggapin, yang lebih pas direnungkan. Ya. Tapi kalau menurut saya, Pak, itu gimana lah ya menurut Pak Vano ya? Kalau menurut saya, marilah kepadaku. Berarti Yesus itu menunjukkan bahwasanya marilah menentukan. Jangan ragu-ragu menurut saya. Ya. Hanyalah kepada aku semua. Ada sumber air yang diberikan, diutus kepadaku untukmu. Tapi banyak hal lain yang bisa kita renungkan di situ, Pak. Jadi makanya aku bilang ini komalnya saudaraku Dehe, ini saudara kita Dehe ya. Semoga menjadi diberkati untuk menggali tentang firman Tuhan. Karena banyak saudara-saudara kita Kristen itu hanya mengikut-ikut aja. Masa mereka mengatakan kalau udah mati Yesus di atas kayu salib berarti dosa-dosa manusia lagi udah terhapus. Bisa kita lakukan? Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa seenaknya. Nggak bisa. Bahkan orang ada bilang begini, Pak. Ada orang bilang begini. Yesus sudah menebus dosa saya. Untuk apa tebus aku dari dosa? Ya kan? Bisa ya. jadi. Tapi begini Pak ya, setahu saya yang dilepaskan Yesus di dalam kemanusiaannya, ke manusia kita adalah kutukan maut. Apabila apa kutukan maut itu, Pak? Kebinasaan mati. Kebinasaan mati sepenuhnya. Tidak ada sama sekali kebangkitan. Itu yang dilepaskan Yesus, bukan dosa. Pak Elman, Ya. saya sedikit dulu. Sebentar Pak Dehe. Sebentar Pak Fano. Yang saya bacakan tadi Pak Dehe, biar apa sedikit ya. Iya, saya jawab. Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu Pak Elman, sebenarnya ya kalau kita kaji lebih dalamnya nanti, artinya di situ rumus, jangan diabaikan. Ikutilah rumus, artinya ajaran saya. Apa yang sudah saya ajari kalian, jangan kalian abaikan. Kira-kira begitu, Pak ya. Lanjut, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak Fano, saya lanjut ya. Maksudnya di dalam Alkitab itu adalah palang kayu yang mengikat dua binatang atau biasanya lembu untuk bekerja bersama, melambangkan penindasan, perbudakan atau beban berat di perjanjian lama, begitu. Lalu sekarang itu bisa berarti ajaran dan bimbingan Yesus yang meringankan beban seperti pikulah kuk yang kupasang, begitu. Perjanjian baru itu Pak Vano ya, yang membawa kelegaan dan ketenangan bagi mereka yang mengikuti dengan setia. Begitulah arti yang disampaikan di sana kuk itu. Iya, memang saya yakin yang dibaca Pak Pano itu, yang dijelaskan Pak Dehe itu, ya hanya orang yang benar-benar setia, jangan hanya panas-panas kuku, seperti yang dikatakan Yesus, ya kamu memuji-muji aku melalui bibirmu, tapi hatimu sudah jauh padaku, ya sesungguhnya lah, jangan gara-gara tidak bukan. Iya, selamat siang Bu Karyana. Selamat siang, Ibu Menteri. ya. Pak Vano. Horas. Ya, Horas, Pak Elman, salam kenal. Tadi saya Karya sama Ibu Karyana. dalam kembali nggak bisa open team aku
Bu, karena masih belum pengikut saya apa. Tapi saya nggak ini. Kita ini udah saya berhenti untuk berdebat-debat sama orang-orang lain. Tapi kalau ditanyakan dengan besarnya iman saya untuk kepada Yesus, ya saya lakukan juga. Tapi Pak makanya Herman, saya minta woi. saya tertarik dengan semua yang Anda katakan. Tadi menyimak saya di akun yang berbeda. Oh iya Bunda, ya oke silakan. Jadi Bunda. akun saya ketomba, jadi saya naik di sini deh. Gitu. Iya, bagus lebih kita ini kita paham, kita dalamin lah iman kita ini sampai kemana tujuannya. Jangan hanya memuji-muji di dalam bibir, tapi melakukannya susah kita melakukan. Sangat yang simbol di dalam dunia ini. Letakkannya nanti di jurang api pemisah, lalu di jembataninya dia menyeberang ke sana, dialah yang selamat. Nah, bagaimana caranya? Amin. Itulah yang kita gali sekarang. Bagaimana caranya? Apakah kita mengambil hanya seperti simbolis saja di dalam dunia ini udah simbolis Kristennya saya? Ya, atau contoh-contoh aja ini Bunda, ada yang saya tengok ini, dia selalu kontennya supaya dia memberi bantuan tapi bukan keikhlasannya. Ada itu. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Itu satu ajaran juga itu. Ya benar-benar lah. Jangan mesti harus ditengok orang banyak dulu. Ya, itu memang saya sedikit memang agak meragukan lagi memang iman saya. Mungkin saya ini saya nggak bisa saya pastikan. Belum tentu kalau hanya saya sebagai kayu api di dalam api neraka sana untuk membakar mayat-mayat saudara-saudara kita yang juga dibuang ke sana nanti. Enggak, belum saya tentukan itu saya tempat saya surga, enggak. Hanya belas kasihan Tuhan Yesus lah kalau bisa saya ini sebagai orang berdosa ini. Terima kasih. Ya. Bunda bisa ada yang sama saya juga. Silakan. Ya, Pak Elman, saya tertarik tadi dengan Pak Dehe. Bertiga ini kayaknya saling melengkapi gitu. Kan contoh nih. iman kita 100, yang sebenarnya sempurna ya, 100%. Dari Pak Dehe 30, Pak Panu 30, Pak Elman 40, jadi 100. Gitu saling melengkapi, bener ya? Begitu harusnya. Ya, yang kurang lebih kita cari lagi, cari terus kebenaran sampai dapat. Di mana sebenarnya keselamatan itu? Ada kehidupan di luar kehidupan kita ini, yaitu hidup yang kekal. Begitu ya, saudara-saudara. Bukan saling mencari salah-salah orang lain. Itu kalau mencari kebenaran, saudara-saudara. Betul. Saya sepakat di situ, Bu Karyana. Ya, jadi janganlah kita gini, oh di mana yang bertengkar ya, saya masuk dulu. Di mana yang ada ilmu di situ kita naik. Jadi ada teman-teman kita ini berroom ini, komal ini mencari room yang di mana bisa saya bertengkar. Bukan begitu. Bukan begitu, saudara. Kita mencari kebenaran, benar ya Pak Dehe ya? Iya, betul. Memang kebanyakan begitu, Bu. Memang kebanyakan begitu. Merendahkan, tapi nggak ada artinya, ya kan? Kita kan menyampaikan sia-sia. Iya, Saya sia-sia. sambil makan ya, sambil saya dengar aja dari bawah, saya sambil baru saya makan ini. Nah, jadi sebetulnya ini saya tahu Tuhan pasti ada di antara kita ini. Karena yang kita ngomongin ini Kau adalah satu Bapak, di sini aja Bapak Elma. Pak Elma di sini aja. Iya Pak Fano, sini aja aku mendengar aja dulu sekalian aku makan dulu. Ya Pak De, pada saudara kami. Silakan. Arkun aja Pak Elman sambil dengerin, nggak apa-apa. Kita ini diskusi yang baik ya. Pak De, tadi Pak Elman menjelaskan tentang yang itu. Ada banyak pertanyaan Pak De tadi dijelaskan sama Pak Elman, sehingga ada kebenaran yang terbuka ya. Namun tidak mungkin sepenuhnya. Kalau sudah terbuka semuanya, ya Tuhan sudah datang. Iya. Itu loh. Kenapa Tuhan belum datang-datang? Selalu ditunggu-tunggu. Tuhan akan datang dari dulu. Pendeta bilang, Tuhan segera datang. Yesus akan datang. Nggak datang-datang. Berarti ada yang kurang ya. Ada yang nggak beres. Ya. Kira-kira apa permasalahannya? Nah itu yang perlu kita cari tahu. Apakah kuota manusia yang percaya belum cukup? Apakah kebenaran semua sudah terungkap? Itu yang perlu kita ketahui. Apakah Pak D masih mengatakan bahwa Paulus itu rasul palsu?
Kita periksa segala perkara. Pegang yang baik menurut firman Tuhan, yaitu di Alkitab. Oke. Tadi yang Pak Dehe katakan tadi, ini dulu Pak Dehe. Ya. Tentang ini. Yang kita ulangi yang waktu itu ya, Pak Dehe ya. Yang Oh kita ya, ulangi. boleh Bu Karyana, boleh. Apa itu yang kita ulangin biar enak? Belum clear ya. Karena tadi Pak Elman mengungkap tapi belum sempurna, belum klop. Nah, yang ditahu Pak Elman saya nggak. Elma itu percaya sama Paulus dia. Yang ditahu Pak Elman saya ada yang ditahu Pak Elman saya nggak tahu. Ada yang ku tahu Pak Elman nggak bisa ungkapkan. Gitu kira-kira ya. Yang itu dulu tentang Paulus mengatakan dengan matinya 2 Efesus ya. 2 Efesus. Ya, 2 Efesus pasal 15. Itu menurut Pak Dehe dengan keterangan Pak Elman sudah kelar belum? Oh belum terjawab dengan benar sampai sekarang. Makanya saya belum turunkan temanya. Belum kelar. Belum. Oke. Belum kelar ya. Jadi itu Efesus 2 ayat 15 itu penulisnya Paulus ya? Betul. Benar ya? Kita periksa lagi. Kawan kita Paulus. Nah, gini Pak Dehe. Paulus itu menurut Pak Dehe ya, kitab apa aja yang dituliskan Paulus? Oh banyak Bu. Banyak ya? Yaitu antara lain Galatia, Roma, Filipi, banyak. ya, banyak. Apakah menurut Pak Dehe dari Galatia, Roma, Filipi, Korintus, Galatia, Efesus, apakah Timotius, Titus, apakah menurut Pak Dehe dari semua ayat itu hampir setengah dari Alkitab, apakah hampir semua palsu atau tidak ada kebenaran? Apakah hanya di Efesus 5, di Efesus 2 ayat 15 saja? Saya tidak katakan palsu, tetapi saya katakan kata dia, bukan kata Tuhan. Dia yang berkata, bukan Tuhan. Ya, artinya kata dia, kita menyimpulkan perkataan Paulus ini palsu. Artinya kita tidak mengerti apa maksudnya. Nah ya. Jadi mengerti maksudnya. Ini contohnya kan kata Paulus di mana ini di Efesus ini kan kata beliau itu bukan kata Yesus, itu bertolak belakang dengan kata Yesus. Itu yang saya maksud. Oke, gini dulu ya Pak De ya. Gini dulu Pak De. Batal hukum Taurat. Jenis hukum Taurat ada berapa? Jenis hukum Taurat. Hukum Taurat itu dulu banyak, biar dapat nanti. Ada 613. Aduh, hujan deras di sini. Kedengaran nggak suara saya, Bu? Jelas kedengaran. Ya, hujan deras di sini, hujan deras. Ada 600. Saya buka buku saya. Saya sudah mau tutup buku karena mau berangkat ke gereja, tetapi saya lihat Ibu Menteri di gereja, apalagi di gereja bahasnya Paulus, mending kita bahas di sini Paulus juga sama kan? Jadi nggak gereja? Enggak, karena ada Ibu Menteri, saya layan Ibu Menteri dulu. Kacau, nggak gereja gara-gara pengkhotbah di gereja hari ini lebih pintar saya berkhotbah daripada beliau. Nanti doktrin lagi, asumsi lagi. Jadi memang gini Pak De, Pak Kui, dari gereja kita tidak mendapatkan kebenaran lagi. Ya, itu Ibu Menteri sudah akui. Tapi kita tetap harus ke gereja. Kenapa? 2-3 orang kamu berkumpul, aku ada di sana, ada Tuhan di sana. Ya, di sini juga ada Tuhan di sini karena sudah berbicara lebih dari 2 orang. Begitu Kakak. Benar. Bagaimana tadi Bu Menteri? Coba dikatakan tadi Bu Menteri malas ke gereja gimana? Ada berapa jenis hukum Taurat itu dulu. Jadi yang mana yang dibatalkan? Bukan, nanti kita tahu. Tapi Ibu Menteri kan nanya, Pak Dehe nggak ke gereja? Saya bilang enggak, karena ada Ibu Menteri. Kita bahas dulu firman Tuhan sini. Jadi Ibu Menteri tadi mengatakan kita
sudah malas ke gereja. Iman kita begitu-gitu aja. Gimana tadi Bu Menteri? Bukan malas, ada yang lebih penting diprioritaskan, lebih diprioritaskan membahas seperti ini lebih dapat. Oh ya. Namun bukan berarti tidak ke gereja. Gereja tetap. Oh iya. Ya, tetap. Jadi, Karena itu adalah kendaraan kita, Pak De. Gereja itu kendaraan kita mengenal Tuhan. Jangan kita lupakan masa lalu. Pak De tidak ada kalau nggak ada gereja. ya, Itu kan? Kan kita itu, itu kita harus bersyukur gereja itu ada. Itu yang membuat kita jadi ada sekarang ini, gitu Pak. Ya, jadi di Efesus apa tadi 5 Bu Menteri dibatalkan semua hukum Taurat dan ketetapannya. Jadi apa yang Bu Menteri tanya ke saya, silakan. Oke, ini dulu kan kita selidiki dulu berapa jenis hukum Taurat tadi dikatakan Pak De ada 613 kurang lebih. Oke, itu kan isinya, tapi jenisnya ada 3 bagian, tiga jadian hukum Taurat. Pembagian utama yaitu hukum moral, hukum sipil, dan hukum seremonial. Ini dulu apa hukum moral? Hukum sipil itu yang mengatur orang-orang Israel, undang-undang keadilan. Ya, betul. Itu yang mengatur itu kebiasaan sehari-hari. Contoh, setiap hari harus membawa kurban, setiap minggu, setiap bulan, ada setiap tahun. Itu namanya apa? Ya kan? Itu sudah dihapuskan. Itu salah satu dihapuskan. Apa-apa aja yang dihapuskan, itu masuk Paulus. Yang kedua, hukum seremonial, aturan beribadah. Orang yang disunat, ada di beberapa sunat yang dimaksud. Kalau misalnya gini, bukan berarti sunat itu tidak boleh. Tapi artinya gini, untuk apa kamu bersunat tapi tidak melakukan hukum Taurat? Iya, betul. Tidak, gini, dia mencuri. Untuk apa sunatmu itu? Percuma. Ya, itu. Jadi sunat ya. Ya, mendingan nggak usah. Tapi kalau kamu disunat dan menurut hukum Taurat itu sempurna, baik. Dari segi kesehatan juga sunat oke. Itu maksudnya di situ, Pak De, biar kita luruskan ya. Jadi tak ada gunanya kamu bersunat tapi berzina. Atau berbohong, bersaksi dusta. Itu yang dimaksud. Jadi ada beberapa yang kaitannya dengan Efesus 2 ayat 15 yang dikatakan apa kaitannya kematian dengan batal? Oke, berarti ada beberapa jenis hukum Taurat. Hukum Taurat secara moral, secara sipil, secara seremonial. Secara moral, nah ini seperti hukum di awal pertama-tama mula-mula untuk manusia adalah kepada Adam dan Hawa. Apa hukum Taurat yang di awal kepada mereka? Jangan engkau makan buah pohon itu. Apakah itu hukum Taurat? Jenis apa? Itu hukum Taurat jenis apa? Apakah itu hukum Taurat jenis moral atau seremonial? Yang pasti bukan sipil. Itu. Jadi hukum Taurat yang seremonial itu bicara langsung kepada orangnya, beda dengan dituliskan di Gunung Sinai. Beda. Nah, yang dikatakan hukum Taurat yang kaitannya dengan kematian, harusnya mati pada hari itu dibatalkan. Perkataan Yesus mengatakan, ini Pak Elman kalau mendengar ya, Pak Elman saling melengkapi ya. Yang dikatakan Pak Elman, dibatalkanlah kematian manusia itu karena hukum Taurat yang mengatakan satu hari kamu makan buah larangan itu kamu akan mati. Kenapa tidak mati? Kok ada kita sekarang? Berarti batal. Itu masuk Paulus, Pak Dehe. Masuk ya? Masuk ya? Artinya harusnya sudah mati. Kita ini udah lenyap. Pernah nggak manusia lenyap? Berapa kali dilenyapkan? Karena dosa-dosa manusia. Dipertahankan waktu di zaman Nuh. Zaman Nuh hanya 8 orang, nggak ada manusia yang lain. Nah, ketika Adam dan Hawa, Kain membunuh si Habel, nggak ada, cuma 3. Ya perempuan nggak dijelaskan ya.
Jadi bilang siapa yang melahirkan? Kan di situ udah seperempat manusia mati, udah mati si Habel. Anaknya cuma 2. Nah, itu ada juga jadi pertanyaan. Lalu, Sudah saya jelaskan itu. gotong royong mereka, begitu. Bukan jadi si Kain